Selamat siang, kemudian kami dari kelompok 4. Berikut kami akan mempresentasikan tentang teks artikel. Pengertian teks artikel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, artikel berarti karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai dalam majalah dan surat kabar. Artikel merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu, yang sifatnya aktual dan kontroversial, dengan tujuan yang memberitahu atau informatif dan meyakinkan atau persuasif dan argumentatif, atau menghibur khalayak pembaca atau rekreatif. Pada umumnya, artikel ditulis karena penulis ingin menanggapi berbagai macam fenomena yang terjadi. Tanggapan penulis yang dituangkan dalam artikel berbentuk opini dan fakta. Karangan artikel berisi analisis suatu fenomena alam atau sosial. Dalam menulis artikel, diperlukan suatu opini untuk mendasarkan artikel secara 5W dan 1H, yaitu siapa, apa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa terjadinya suatu fenomena. Berikut unsur yang terdapat dalam artikel. Yang pertama, topik. Topik merupakan permasalahan yang dibahas dalam artikel. Kedua, ada pokok pikiran, yaitu merupakan informasi penting yang terdapat dalam artikel. Dan yang terakhir, isi artikel yang merupakan uraian penjelasan pokok permasalahan yang dibahas dalam artikel. Berikutnya ada ciri-ciri artikel. Pertama, artikel ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulisnya. Kedua, artikel mengandung gagasan aktual. Ketiga, artikel mengandung unsur intelektualitas atau pengetahuan. Keempat, artikel bukan merupakan hasil plagiat. Kelima, artikel merupakan masalah dan pemecahannya. Mengungkap masalah dan pemecahannya. 6. Topik yang dibahas dalam artikel menyangkut kepentingan publik. Dan yang ketujuh, artikel menampilkan identitas atau nama penulisnya. Tujuan artikel. 1. Tujuan penugasan. Misalnya, seorang siswa sekolah yang diberi tujuan untuk menulis sebuah artikel. 2. Tujuan informasi. Artikel yang tujuannya semata-mata untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai sebuah hal. 3. Tujuan persuasi atau membujuk. Artikel yang mengulas sesuatu hal yang di dalamnya terkandung muatan pembujukan kepada pembaca untuk melakukan suatu hal atau membeli suatu barang. 4. Tujuan entertainment. Artikel yang dibuat berisikan cerita untuk para pembaca. 5. Tujuan eksistensi. Artikel yang ditulis untuk jadi penegasan diri atau untuk merupakan eksistensi diri penulis kepada pembaca. 6. Tujuan kreatif. Artikel yang dibuat dan digunakan untuk penyaluran suatu ide. 7. Tujuan pemecahan masalah. Artikel yang dibuat mempunyai tujuan sebagai alat bantu bagi para pembaca untuk memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Jenis-jenis artikel. Berdasarkan isi artikel, ada artikel praktis. Artikel ini mengandung petunjuk praktis dalam melakukan sesuatu. Artikel praktis biasanya ditulis dalam bentuk pola kronologis. Pesan-pesan yang disampaikan disusun berdasarkan urutan waktu atau tahapan-tahapan pekerjaan. Misalnya, artikel tentang petunjuk menggunakan tabung gas. Kedua, ada artikel ringan. Topik dalam artikel jenis ini bersifat ringan. Cara penyajiannya pun ringan dan menggunakan pemilihan kata yang tidak sulit dipahami. Artikel ini biasanya mengulas topik yang bermanfaat bagi kehidupan pembaca. 3. Artikel halaman opini. Artikel opini memiliki topik yang diambil dari hal yang sedang hangat dibahas khalayak. Penulisan artikel dengan jenis ini mengupas peristiwa secara mendalam berdasarkan fakta. Penulis menambahkan opini atau gagasan atas suatu peristiwa. Keempat, artikel analisis ahli. Artikel ini berisi topik yang ditulis oleh seorang ahli. Para ahli mengupas secara tuntas, tajam, dan mendalam tentang suatu peristiwa. Salah satu tujuan artikel jenis ini adalah menjelaskan suatu topik kepada pembaca dengan tunjuk fakta dan jawaban atas suatu topik. 5. Artikel religi. Dalam artikel jenis ini, ajaran keagamaan atau keyakinan merupakan topik yang utama. Tujuan artikel religi adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan kaitan dengan keagamaan dan keyakinan bagi setiap penganut. Berdasarkan sudut pandang penulis. 1. Artikel deskripsi. Artikel deskripsi berisi informasi dan penggambaran suatu benda, peristiwa, permasalahan, maupun topik tertentu seperti ilmu pengetahuan.
Dalam artikel deskripsi, penulis memaparkan topik secara jelas, sehingga pembaca mengetahui informasi yang benar tentang topik tersebut. Artikel deskripsi mengandung opini atau gagasan penulis. Artikel eksplanatif. Artikel eksplanatif menerangkan sejelas-jelasnya tentang suatu masalah, sehingga pembaca memahami betul masalah yang dikemukakan. Dalam artikel jenis ini, penulis menjelaskan suatu permasalahan dan peristiwa. Biasanya, penulis menjelaskan topik yang berkaitan dengan peristiwa yang relevan. Artikel prediktif. Berisi ramalan atau dugaan yang kemungkinan terjadi pada masa mendatang. Prediksi tersebut berkaitan dengan masalah yang dikemukakan oleh penulis. Penulis memprediksi suatu peristiwa berdasarkan data dan fakta yang ada. Artikel jenis ini mengandung hasil analisis penulis berdasarkan data fakta. 5. Artikel preskriptif. Artikel preskriptif berisikan anjuran langkah-langkah untuk kepada pembaca agar tidak melakukan kekeliruan. Artikel ini berisi ajakan atau perintah bagi pembaca agar melakukan sesuatu. Menemukan informasi dalam artikel. Karangan artikel berisi opini atau tanggapan penulis mengenai suatu peristiwa atau masalah aktual berdasarkan fakta di lapangan. Dari suatu fenomena, penulis harus memastikan fenomena tersebut benar-benar terjadi. Yang pertama itu ada fakta. Fakta adalah gagasan yang diungkapkan berdasarkan data objektif. Fakta dalam artikel dapat berupa topik permasalahan, data pendukung, dan pelengkap opini penulis. Ciri-ciri fakta itu, yang pertama itu ada benar-benar terjadi dan nyata. Yang kedua itu ada teruji kebenarannya. Yang ketiga itu ada bukti terpublikasinya secara luas. Yang keempat bersifat objektif. Yang kelima keterangan waktu dan tempat jelas. Yang kedua itu ada opini. Opini adalah gagasan yang diungkapkan berdasarkan pendapat pembicara. Opini disebut juga pendapat. Opini juga berarti gagasan, ide, atau pemikiran seseorang terhadap suatu peristiwa atau masalah. Opini yang terdapat dalam artikel merupakan opini penulis. Jika dibahas oleh orang lain, suatu masalah akan menimbulkan opini yang berbeda. Ciri-ciri opini yang pertama itu ada berupa pendapat. Yang kedua, tidak terdapat bukti yang jelas. Ketiga, bersifat subjektif. Keempat, belum teruji kebenarannya. Dan yang terakhir ada peristiwa yang belum terjadi. Bila dilihat sekilas, fakta dan opini terlihat sama. Namun, nyatanya kedua hal ini berbeda. Berikut perbedaan antara fakta dan opini. Yang pertama itu untuk fakta bersifat objektif, yakni penampilan data yang sebenarnya dan bukan dibuat-buat dan dilengkapi dengan gambar yang dan objek yang jelas. Untuk yang opini bersifat subjektif dan bergantung pada kepentingan tertentu yang disertai dengan pendapat, saran, dan kalimat berupa uraian penjelasan. Yang kedua, untuk fakta, dikumpulkan dari berbagai narasumber yang terpercaya. Dan untuk opini, tidak berasal dari narasumber, melainkan bersifat personal. Yang ketiga, untuk fakta, pengungkapan fakta yang deskriptif dan apa adanya. Untuk opini biasanya diungkapkan secara argumentatif dan persuasif. Dan yang keempat, untuk fakta, informasi dalam kalimat dapat dibuktikan kebenarnya. Untuk opini, informasi yang disampaikan belum memiliki pembuktian yang konkret. Yang terakhir, untuk fakta, berisi data-data yang bersifat kuantitatif atau angka dan kualitatif atau sebuah pernyataan. Untuk opini, berisi pendapat tentang peristiwa atau fenomena yang terjadi. Pendekatan penyusunan artikel. Yang pertama itu ada pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif diawali dengan simpulan umum suatu permasalahan dalam artikel. Selanjutnya, penulis bisa menyampaikan rincian yang mendasari simpulan tersebut. Dalam hal ini, rincian dapat berupa latar belakang, alasan-alasan, penjelasan, argumentasi, contoh-contoh, dan bukti yang berkaitan dengan permasalahan. Yang kedua itu ada pendekatan induktif. Dalam pendekatan induktif, penulis bisa menyampaikan opini dan fakta dalam artikel mulai dari rincian yang bersifat khusus. Rincian yang bersifat khusus tersebut dapat berupa latar belakang, alasan-alasan, penjelasan, argumentasi, contoh-contoh, dan bukti.
yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya, dari rincian tersebut, penulis bisa menulis simpulan yang berkaitan dengan permasalahan. Yang ketiga itu ada pendekatan kronologis. Dalam pendekatan kronologis, penulis menyampaikan opini dan fakta dalam artikel berdasarkan urut-urutan yang runtut. Penulisan bisa mengungkap opini dan fakta yang disusun sesuai dengan urutan tertentu seperti berdasarkan waktu maupun proses terjadinya sesuatu. Yang keempat itu ada pendekatan logis. Pendekatan logis dapat digunakan untuk mengungkap opini dan fakta dalam artikel. Dengan pendekatan ini, pesan yang disampaikan dalam artikel disampaikan secara runtut dan logis. Penulis bisa menyusun opini dan fakta yang berkaitan dengan sebab akibat yang logis. Yang kelima, ada pendekatan spesial. Dengan menggunakan pendekatan spesial, penulis bisa menyampaikan opini dan fakta yang disusun berdasarkan urutan, ruang, dan waktu. Dan yang terakhir itu ada pendekatan topikal. Dalam pendekatan topikal, penulis bisa menyusun opini dan fakta berdasarkan urutan topik atau pembahasan yang sesuai. Unsur kebahasan artikel. Unsur kebahasan artikel ada 3. Yang pertama adalah adverbia. Adverbia merupakan kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, atau kalimat. Misalnya sangat, lebih, dan tidak. Adverbia disebut juga kata keterangan penggunaan. Dalam adverbia dapat mempermudah penulis menguraikan atau memaparkan suatu maksud dan tujuan. Adverbia ini terbagi atas 8 jenis. Yang pertama ada adverbia kualitatif, yang merupakan adverbia atau kata keterangan yang menerangkan makna kualitas suatu benda ataupun objek. Adverbia ini ditandai dengan kata paling, sangat, lebih, dan kurang. Yang kedua ada adverbia kuantitatif, yang merupakan adverbia yang menerangkan makna jumlah atau kuantitas suatu benda. Adverbia ini ditandai dengan kata beberapa, sedikit, cukup, dan banyak. Yang ketiga ada adverbia limitatif, yang merupakan adverbia yang menerangkan adanya suatu pembatasan. Adverbia ini ditandai dengan kata sampai, saja, dan hanya. Yang keempat ada adverbia frekuentif, merupakan adverbia yang menerangkan tingkat keseringan suatu perbuatan. Adverbia ini ditandai dengan kata selalu, sering, jarang, dan kadang-kadang. Yang kelima ada adverbia kewaktuan, merupakan adverbia yang menerangkan keterangan waktu pada suatu peristiwa tertentu. Adverbia ini ditandai dengan kata baru dan segera. Yang keenam ada adverbia kecaraan, merupakan adverbia yang menerangkan adanya keterangan cara dalam melakukan suatu hal. Adverbia ini ditandai dengan kata diam-diam, segera, dan pelan-pelan. Berikutnya ada adverbia kontrastif, yang merupakan adverbia yang menerangkan adanya pertentangan makna antara satu hal dengan hal yang lain. Adverbia ini ditandai dengan bahkan, malahan, padahal, dan justru. Dan yang terakhir ada adverbia keniscayaan, yang merupakan adverbia yang menerangkan adanya kepastian akan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Adverbia ini ditandai dengan kata niscaya, pasti, dan tentu. Yang kedua ada konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Ada beberapa konjungsi yang sering dijumpai pada artikel, yaitu yang pertama ada konjungsi yang digunakan untuk menyampaikan urut argumentasi, seperti pertama, kedua, dan ketiga. Yang kedua ada konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi. Seperti selain itu, sebagai contoh, misalnya padahal dan justru. Yang ketiga ada konjungsi yang digunakan untuk menyatakan hubungan waktu, seperti sejak dan sebelumnya. Dan yang keempat ada konjungsi yang digunakan untuk menyatakan harapan, seperti supaya dan agar. Yang ketiga ada kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata. Penulis artikel memerlukan kosakata yang menarik untuk meyakinkan pembaca atau opini yang disampaikannya. Dengan kosakata yang menarik, artikel yang disajikan pun akan menarik. Beberapa aspek yang mempengaruhi pengguna kosakata agar sebuah artikel
menjadi menarik, yang pertama adalah istilah umum. Artikel sering membahas suatu bidang tertentu. Setiap bidang memiliki istilah-istilah khusus. Pengguna istilah khusus sering dianggap sebagai bentuk penguasaan pengetahuan yang luas dan profesional. Istilah khusus juga menunjukkan sikap terpelajar. Namun artikel yang dimuat di media massa akan dibaca oleh pembaca secara umum. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahaman pembaca, penulis hendaknya menggunakan bahasa yang umum atau menambahkan keterangan pada penggunaan bahasa khusus. Salah satu contoh adalah penggunaan kata abrasi dapat digantikan dengan kata pengikisan. Dengan demikian, pembaca akan lebih nyaman dan lebih mudah memahami maksud tulisan. Yang kedua ada aktual, yang merupakan informasi yang disajikan dalam artikel yang sedang menjadi pembicaraan orang banyak. Halayak akan tertarik pada artikel yang mengandung unsur kebaruan. Unsur kebaruan suatu artikel dapat berupa kebaruan informasi maupun kebaruan opini penulis. Penulis bisa menggunakan gagasan baru mengenai suatu peristiwa dalam artikel. Meskipun gagasan serupa sudah ada, penulis biasanya menambahkan sudut pandang yang baru sehingga artikel menjadi menarik. Gagasan tersebut dapat diungkapkan dengan menggunakan kosakata yang aktual dengan peristiwa mutakhir. Yang ketiga ada fenomenal. Fenomenal suatu peristiwa yang disampaikan dengan kosakata yang sedang populer atau kontroversial di halayak media akan membuat sebuah artikel lebih menarik. Dan kosakata yang fenomenal suatu peristiwa bisa berkesan lebih luar biasa. Dan kosakata yang sedang fenomenal di halayak bisa membuat artikel lebih menarik. Yang keempat ada keterangan oposisi. Keterangan oposisi merupakan keterangan berupa frasa yang menerangkan suatu subjek maupun objek. Jika dituliskan, keterangan ini diapit tanda koma, tanda pisah, dan tanda kurung. Selanjutnya adalah struktur artikel. Struktur artikel terdiri dari judul. Judul hendaknya mewakili tema yang akan dibahas atau pendapat yang akan disampaikan. Judul ini harus singkat dan padat. Judul juga mampu menarik dan menggugah orang lain untuk membaca tulisan secara keseluruhan. Sebaiknya judul menggunakan istilah atau idiom yang populer agar lebih menarik. Yang kedua adalah pembuka. Bagian pembuka ini berfungsi sebagai pembuka artikel. Bagian pembuka ini juga berisi masalah yang akan dibahas. Pada bagian pembuka, penulis dapat menanggapi opini orang lain atau mengajukan opini tersendiri berdasarkan masalah yang akan dibahas. Yang ketiga adalah isi. Bagian isi ini berfungsi untuk menjelaskan masalah yang telah disampaikan di bagian pembuka. Bagian isi mengulas lebih dalam masalah tersebut. Di bagian isi, penulis bebas menyampaikan opini-opini berdasarkan masalah. Opini yang disampaikan penulis harus berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Pada bagian isi, penulis dapat menggunakan referensi untuk menguatkan opininya. Dan dengan demikian, bagian isi artikel memuat aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, fakta berkaitan dengan masalah yang dibahas. Kedua, argumen atau opini penulis berdasarkan masalah yang dibahas. Ketiga, solusi atau pemecahan masalah berdasarkan masalah yang dibahas. Keempat, teori atau referensi yang sesuai dengan masalah. Dan yang kelima adalah contoh-contoh dan pemecahan masalah. Yang terakhir adalah penutup atau simpulan. Bagian penutup berfungsi sebagai penutup artikel. Bagian penutup juga berisi kesimpulan, uraian yang terdapat dalam bagian pembuka dan bagian penjelas. Penulis harus menggunakan kalimat yang menggugah, bukan memaksakan kehendak kepada pembaca. Yang terakhir adalah langkah-langkah menyusun artikel. Langkah-langkah menyusun artikel adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan tema terlebih dahulu. Kedua, tetapkan tujuan penulisan. Yang ketiga, tentukan fakta berkaitan dengan tema yang dipilih. Keempat, tentukan opini berdasarkan fakta yang ada. Kelima, susunlah opini dan fakta menjadi artikel yang padu dan runtut dengan memperhatikan tata bahasa dan ejaan. Dan yang terakhir, buatlah kalimat simpulan berdasarkan opini dari masalah yang dibahas dalam artikel. Sekian hasil presentasi dari kami. Mohon maaf jika kami ada bersalah kata, dan terima kasih atas perhatiannya.